Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih. Kita bisa belajar bersama walaupun dengan jarak jauh. Tapi itu tidak menjadi penghalang kita untuk terus semangat belajar. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kakak-kakak kelas 5 selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Kali ini kita akan belajar bahasa Sunda terkait kaulinan barudak. Apa sih kaulinan barudak itu? Ternyata kita akan membahas permainan-permainan anak-anak yang biasa dimainkan oleh anak-anak Sunda. Dan permainan ini merupakan permainan tradisional. Wah, semakin penasaran nih. Permainan tradisional apa ya yang biasa mereka mainkan? Yuk kita lihat. Yang pertama. Yang pertama ini adalah babantengan. Bisa kalian lihat dari gambarnya. Begitu banyak anak yang memainkan permainan ini. Nah, permainan babantengan ini adalah permainan yang dimainkan oleh beberapa anak untuk menjaga bantengnya. Jadi ada dua kelompok. Yang satu harus menjaga bantengnya. Yang kedua atau kelompok kedua harus bisa melewati banteng yang sedang dijaga oleh kelompok lain. Wah, sepertinya permainan ini butuh kekompakan dan strategi yang begitu ciamik atau begitu apa ya? Strategi yang begitu mantap. Nah, selanjutnya apa ya yang kedua? Nah, ini biasanya dikenal dengan permainan sapintrong atau loncat tinggi. Permainan loncat tinggi ini harus dimainkan oleh 3 anak atau lebih. Jadi 2 anak harus memegang tali tersebut dan mengayunkan tali tersebut dengan perlahan sehingga alunan tali tersebut bisa sampai tinggi dan anak yang lain bisa melompati tali tersebut. Dan permainan ini butuh kecekatan dan kecepatan. Wah, seru juga ya. Dan permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Nah, lalu ada permainan apa lagi ya? Kita lihat permainan yang ketiga. Wah, permainan ini dikenal dengan permainan enggrang atau jajangkungan. Permainan ini dimainkan oleh anak pria biasanya maupun wanita. Dan permainan ini membutuhkan kayu yang panjang atau kayu yang tinggi ya kak. Dan di pertengahan kayunya itu harus ada injakan, yang mana injakan tersebut akan diinjak oleh kaki anak yang ingin bermain dengan enggrang seperti yang dilihat di gambar. Dan tentunya permainan ini butuh keseimbangan dan konsentrasi yang cukup tajam. Selanjutnya, yang keempat. Wah, permainan yang paling seru nih. Dulu saya sering banget mainin permainan ini. Kira-kira permainan ini dikenal dengan apa ya? Ternyata permainan ini disebut dengan engkleh atau sonda. Permainan ini biasanya dimainkan oleh kalangan anak perempuan. Nah, permainan ini dimainkan dengan melompati setiap kotak yang sudah dibuat di atas tanah seperti di gambar itu. Tapi ketika anak bermain sonda ini dan melompatinya, tidak boleh mengena atau menginjak garis yang terdapat di setiap kotak. Wah,
butuh keseimbangan dan konsentrasi juga nih. Lalu yang kelima ada apa ya kira-kira? Wah, apa ini? Ternyata permainan ini dikenal dengan orai-oraian. Nah, permainan ini bisa dimainkan oleh beberapa anak, bahkan bisa lebih dari 5. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, permainan ini dimainkan dengan beberapa anak. Dan setiap anak yang menjadi orai-oraian harus memegang pundak temannya yang berada di depan dan sambil menyanyikan sebuah lagu. Ketika lagunya berhenti, maka pegangan tangan kedua anak yang lain harus menangkap anggota anak yang menjadi orai. Seperti itu cara memainkannya. Sehingga anak yang tertangkap harus keluar dari anggota orai-oraian. Dan selanjutnya yang terakhir apa ya? Nah, permainan ini dikenal dengan ambil-ambilan. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 2 kelompok, yang mana satu kelompok itu memiliki anggota yang banyak dan satu kelompok yang lain hanya memiliki anggota yang sedikit, sehingga anggota yang sedikit itu harus meminta anggota yang lain kepada anggota yang banyak dan sambil menyanyikan lagu. Seperti ini lagunya. Saya orang kaya, saya orang kaya. Saya orang miskin, saya orang miskin. Saya minta anak, saya minta anak. Seperti itu. Nah, jadi ketika anggota yang sedikit anggotanya harus meminta anggota kepada anggota yang banyak atau kelompok yang banyak. Nah, ketika kelompok banyak itu memiliki anggota yang banyak, maka harus melerahkan anggota yang dipanggil oleh kelompok sedikit. Wah, seru juga ya permainan tradisional, sehingga bisa mengajarkan kita untuk saling gotong royong, untuk memiliki konsentrasi yang kuat, bahkan keseimbangan. Nah, ternyata permainan tradisional ini tidak membosankan, bahkan mengasihkan. Silakan mencoba. Yuk, kita lestarikan permainan tradisional, karena permainan tradisional amat sangat mengasihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.